Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita pasti tidak bisa terlepas dari konflik. Konflik bisa terjadi antar anggota keluarga, antar teman, antar rekan kerja, atau antar suku, antar umat beragama, antar kubu politik. Lebih luas lagi, konflik bisa terjadi antar bangsa atau antar negara. Kalau konflik adalah kenyataan sehari-hari kita, maka kita perlu belajar untuk menghadapi konflik itu dengan baik. Di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 4-17, Paulus menunjukkan bahwa gereja di Korintus juga pernah berhadapan dengan konflik. Paulus menasihatkan jemaat di Korintus demikian. Di ayat yang ke-10 dikatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Ada beberapa kata kunci di sini saudara sekalian yang kita bisa pelajari, yaitu seia sekata dan sehati sepikir. Seia sekata dan sehati sepikir dalam berhadapan dengan konflik berarti kita mau untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan orang lain. Coba saudara perhatikan ketika kita berkonflik. Seringkali untuk mendengarkan saja kita sudah nggak mau. Padahal kalau kita mau menghadapi konflik itu dengan baik, kalau kita mau bertumbuh dari konflik itu, kalau kita mau menyelesaikan konflik itu, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri kita untuk mendengarkan, mencoba memahami apa yang dipikirkan, dirasakan oleh orang lain yang sedang berkonflik dengan kita. Tanpa kita mau mendengarkan atau mencoba memahami apa yang disampaikan oleh orang yang berkonflik dengan kita, maka konflik itu tidak akan pernah selesai. Bahkan konflik itu bisa makin memanas dan bukannya bertumbuh dari dalam konflik itu, tapi kita justru makin hancur dan relasi kita makin rusak. Oleh karena itu saudara sekalian, jika kita sedang berhadapan dengan konflik saat ini atau hari-hari ini kita juga akan berhadapan dengan konflik, maka pastikan bahwa kita memulai itu semua dengan kemauan untuk memahami orang lain yang sedang berkonflik dengan kita, sehingga konflik itu bukan makin memanas, bukan makin runyam, tetapi justru kita selesaikan pelan-pelan. Selamat berhadapan dengan konflik dalam hidup kita, dan mari kita minta hikmat Tuhan menuntun kita menghadapinya. Tuhan menolong kita.